Nah, bulan November ini saudara-saudara, kita akan berbicara banyak tentang relationship. Ya. Dan karena itu bagi saudara-saudara, relationship adalah sesuatu yang kita biasa alami sehari-hari. Nah, mari kita lihat apa yang mau disampaikan firman Tuhan kepada saudara hari ini. Terima dengan hati yang terbuka. Siapa yang tadi pagi diberkati? Katakan amin. Oke, siapa yang mau diberkati lagi malam ini? Tetap setia dengar firman Tuhan. Kisah Para Rasul 3 ayat 21. Begini firman Tuhan. Kristus itu harus tinggal di sorga sampai waktu pemulihan segala sesuatu. Ulangi ya. Saudara baca, saya baca bersama-sama. Mulai dari kata Kristus. 1, 2, 3. Harus tinggal di sorga sampai waktu pemulihan segala sesuatu, seperti yang difirmankan Allah dengan perantaraan nabi-nabinya yang kudus di zaman dahulu. Judul firman Tuhan hari ini adalah restitusi ilahi. Apa itu restitusi ilahi? Nah, saudara-saudara, tolong fokus kepada kata pemulihan di ayat ini. Kata pemulihan di ayat ini, saudara-saudara, itu cuma satu-satunya di Alkitab kita, di Perjanjian Baru. Ada banyak kata yang ditulis untuk arti pemulihan, tetapi kata yang digunakan, kata pemulihan yang digunakan di ayat ini itu cuma satu. Yang dalam bahasa Inggrisnya, saudara-saudara, diterjemahkan dengan dua kata, yaitu restorasi dan restitusi. Jadi yang dimaksud dengan kata pemulihan ini, jadi Kristus akan tinggal di sorga sampai waktu restorasi dan restitusi segala sesuatu. Dalam Alkitab Bahasa Indonesia diterjemahkan dengan kata pemulihan. Dan kita sebagai orang gereja, kita senang dengan kata pemulihan. Tetapi kadang kita nggak mengerti makna yang sebenarnya. Kita bilang misalnya ketika saudara kena sakit, lalu saudara dirawat di rumah sakit, kita doakan supaya dipulihkan dari sakit. Betul ya? Kalau ada rumah tangga yang cekcok, yang bermasalah, didoakan supaya dipulihkan. Artinya ya enggak cekcok lagi. Tapi sesungguhnya makna pemulihan di dalam Kisah Para Rasul 3:21 ini bukanlah sekedar pemulihan yang begitu aja, tetapi pemulihan yang begitu dalam maknanya, yang muncul dari kata restorasi dan restitusi. Kalau kata restorasi rasanya kita sering dengar, ya. Restorasi, perbaikan, kira gitu. Tetapi saya percaya kita agak jarang mendengar kata restitusi. Nah, kalau dalam Perjanjian Lama, kata pemulihan itu ditulis dengan kata shalom. Dari kata inilah lahir nama Salomo. Salomo itu asal katanya shalom. Untuk laki-laki dibilangnya shalomo. Lalu kemudian yang perempuan disebut Syulam. Kalau kita baca di kitab Kidung Agung, Raja Salomo punya kekasih yang namanya Putri Sulam. Sama namanya, yang bermakna pemulihan. Karena memang kitab Kidung Agung adalah kitab yang diilhamkan oleh Tuhan untuk menceritakan bagaimana hukum atau bagaimana hubungan antara Kristus dan gerejanya. Kitab yang banyak menceritakan tentang keindahan cinta, itu kitab Kidung Agung. Jarang ada orang yang ngantuk baca Kidung Agung. Kalau baca Imamat iya. Kalau baca Yesaya juga suka ngantuk. Bilangan apalagi. Tapi kalau baca Kidung Agung, saya percaya banyak yang bisa senyum-senyum sendiri. Karena itu kitab yang bagus sekali menggambarkan tentang cinta kasih. Dan itu menunjukkan sebuah kitab profetik tentang hubungan Kristus dan gerejanya, gitu ya. Nah, itu kitab Ibrani dalam Perjanjian Lama. Dalam bahasa Greka atau bahasa apa itu? Yunani gitu ya. Namanya apokatistemai. Cuma satu itu kata itu di dalam kitab Kisah Para Rasul pasal 3 ayat 21. Yang artinya saudara-saudara, supaya lebih gampang saya jelaskan, saya bawa
barang. Ini nggak lagi endorse saudara-saudara, cuman di rumah adanya ini, gitu ya. Jadi saya tutup aja mereknya, tapi saudara tahu, ini susu bubuk. Tahu nggak? Susu bubuk berasal dari mana? Tahu? Susu sapi. Susu sapi bentuknya apa? Cair, betul nggak? Nah, susu sapi bentuknya cair dan banyak gizinya lah ya, kurang lebih seperti itu. Dan satu-satunya susu binatang yang bisa menggantikan atau ya bisa substitut susu ibu. Walaupun gak pernah setara gitu ya. Nah, tapi susu sapi ini punya masalah saudara-saudara. Karena dia cepat basi. Dia mesti ada di suhu tertentu dan lain sebagainya. Akhirnya perusahaan-perusahaan, kemudian perusahaan teknologi pangan, menemukan cara untuk supaya susu ini bisa diminum kapan saja gitu ya. Akhirnya mereka menghilangkan yang namanya air dari susu sapi, lalu mereka ciptakan susu bubuk. Oke, jadi ini sebenarnya susu sapi yang dihilangkan airnya. Jadinya susu bubuk. Oke? Nah, untuk minum susu, untuk kita bisa menikmati susu sapi, apa yang perlu kita lakukan? Tambah air, betul nggak? Ketika saudara tambah air di sini, ketika sesuatu yang dihilangkan ditambahkan di sini, kita bisa menikmati susu. Itulah arti dari restitusi dalam kitab Kisah Para Rasul 3 ayat 21. Jadi arti dari pemulihan segala sesuatu itu adalah soal mengembalikan apa yang hilang. Sama seperti susu bubuk ini. Oke, pernah minum apa? Nutri. Ya, itu juga sama. Minuman jeruk yang dihilangkan airnya. Kalau kita mau rasa jeruk, tinggal tambah airnya. Mirip, gitu ya. Nah, restitusi itu adalah sebenarnya soal mengembalikan apa yang hilang. Jadi kalau berbicara soal pemulihan, saudara mesti tahu apa yang hilang dari kehidupanmu. Nah, dalam banyak hal saudara-saudara, kita sering mengalami kehilangan. Dan kehilangan yang terberat dalam hal ini atau dalam hidup kita itu biasanya terkait dengan yang namanya relationship. Gitu ya. Hilang. Contoh gitu ya, dalam pernikahan. Nah, dalam pernikahan ketika saudara masuk dalam pernikahan, biasanya saudara masuk dalam keadaan penuh cinta. Seorang ahli menyebutkan tentang yang namanya rekening bank emosi. Ketika kita menikah, suami maupun istri punya yang namanya rekening bank emosi yang sangat full. Banyak stoknya. Tapi seiring dengan perjalanannya waktu, saudara-saudara, pernikahan yang dimulai dengan rasa cinta itu mulai menyakiti satu dengan yang lain. Dan ketika mulai menyakiti satu dengan yang lain, saudara-saudara, rekening bank emosi kita mulai berkurang. Misalnya gitu ya, saudara saling penuh cinta dan kemudian terlibat dalam pertengkaran. Dalam pertengkaran, namanya orang bertengkar, saudara cenderung mengeluarkan kata-kata yang menyakitkan hati pasangan. Dan pasangan yang disakiti juga akan melakukan sesuatu untuk membalas menyakiti kita. Itu kelihatannya manusiawi. Tetapi ketika kita melakukan sesuatu yang merugikan pasangan kita, maka rekening bank emosi pernikahan kita akan mulai terauto debit, terkurang dengan sendirinya. Sampai kita kemudian menyadari bahwa kita sudah lama menikah, tapi mengapa pernikahan kita sudah mulai terasa hambar, sudah mulai merasa kering. Karena apa? Karena terlalu banyak kehilangan yang terjadi di sepanjang jalan pernikahan. Dan ketika kita kehilangan cinta, bisa hilang rupanya ya, bisa hilang saudara-saudara. Ketika kita sadar rekening bank emosi kita sudah terkuras habis. Bukan cuma saldo nol saudara-saudara, sudah minus. Karena kita terlalu terluka dalam kehidupan pernikahan kita barangkali saudara-saudara. Mengakibatkan
kita bangkrut secara emosi. Kita terluka satu dengan yang lain. Dan apa yang terjadi saudara-saudara? Kita disebut sebagai kehilangan cinta. Ikut seminar bagaimana mengembalikan cinta dalam pernikahan. Cie. Ada gak seminar? Marriage Enrichment. Isinya gampang. Dulu menikah ada cinta. Setelah lama menikah cintanya hilang. Supaya berbahagia apa yang dilakukan? Tambahkan cinta. Selesai. Restitusi. Keluarga dipulihkan. Jadi soal pemulihan itu berbicara soal kehilangan. Kalau saudara bisa mengidentifikasi kehilangan-kehilangan yang saudara alami, saudara akan lebih gampang dipulihkan. Bilang amin dulu. Nah, itu dalam hal pernikahan itu hanya contoh saja. Nggak semua pernikahan enggak baik. Ada juga pernikahan yang tetap berhasil memelihara cintanya sampai tua. Wah, ada yang gagal, tetapi intinya adalah bahwa hubungan itu kadang kita mengalami yang namanya kehilangan. Nah, begitu juga dengan hubungan kita dengan Tuhan. Ketika saudara mengasihi Tuhan, ketika saudara menghormati Tuhan, ketika saudara melayani Tuhan, apa yang terjadi saudara-saudara? Oh, saudara gak perlu disuruh. Saudara dengan setia melayani Tuhan. Saudara kalau boleh mau tidur di gereja, apapun yang disuruh sama pendetanya mau siap. Karena saudara penuh kasih kepada Tuhan. Rekening bank emosi saudara dengan Tuhan itu full. Saudara baru dilahirkan kembali, saudara dipulihkan oleh Tuhan, mengalami banyak mujizat. Wow, Tuhan luar biasa. Sampai satu saat saudara berdoa dan Tuhan gak jawab ya kepada doa saudara. Rekening hubungan saudara dengan Tuhan mulai terauto debit, mulai kurang. Percuma ikut Tuhan, sama Jo. Lebih baik dia tahu-tahu gak melayani Tuhan. So setengah mati bah melayani Tuhan, Tuhan gak buka jalan. Saudara mulai kehilangan kasih kepada Tuhan. Saudara yang tadinya awal penuh gegap gempita dengan Tuhan, kemudian saudara mendapati diri saudara mulai gak menyukai Tuhan lagi. Itu terjadi saudara-saudara. Ya mungkin gak terjadi di sini, jadi di tempat lain. Ketika masalah itu terjadi saudara-saudara terus menerus, tidak terhentikan gitu ya, menguras tabungan emosi kita, maka semua yang dimulai dengan relasional atau hubungan yang baik, saudara perhatikan lama-lama akan berubah menjadi transaksional. Oke? Pernikahan yang gak dipulihkan, yang terlalu banyak kehilangan, dimulai dari relasional tapi akan diakhiri dengan transaksional. Kalau cuma ngana boleh begitu, ngana ndak mendengar pak kita lebih boleh begini. Ingat pernah begitu? Pernah menyaksikan yang pernikahan seperti itu? Taso bilang ngana jangan begitu. Oh kita boleh jangan begitu, mar ngana jangan begini. Halo? Nah, ketika kita termasuk dengan Tuhan saudara-saudara. Ketika kita punya masalah dengan hubungan dengan Tuhan, kita mulai transaksional dengan Tuhan. So apalagi kita mau bantu pekerjaan Tuhan, Tuhan aja gak pernah bantu kita kok selama ini. Halo? Kalau dulu saudara tanpa diperintah saudara cinta Tuhannya berapi-api, nggak diminta tolong saudara menawarkan diri. Tetapi lama-kelamaan sudah diminta tolong saudara masih penuh pertimbangan kepada Tuhan. Saudara bahkan memberi persembahan, saudara pikir-pikir Tuhan mau ganti berapa ya sama saya? Transaksional. Kalau saya ngasih ini nanti saya ditolong nggak ya sama Tuhan? Saya lakukan ini dulu baru supaya kita mulai berdagang dengan Tuhan. Kita mulai bertransaksi dengan Tuhan, and that's not nice. Itu awal kehancuran kita. Ketika manusia jatuh ke dalam dosa, saudara-saudara, mari kita kembali dulu ke supaya kita bisa dipulihkan dengan baik. Mari kita kembali dulu ke settingan awal rencana Tuhan di kitab Kejadian. Masih ingat kasus Taman Eden? Ular, buah, apa lagi? Hawa, Adam. Betul gak?
Ketika manusia jatuh ke dalam dosa, singkat cerita kita jatuh ke dalam dosa. Dan Roma 3 ayat 23 berkata demikian. Tetapi kita manusia telah kehilangan kemuliaan Allah. Ketika kita memilih untuk berbuat dosa, tidak melakukan kehendak Allah, semua kita kehilangan kemuliaan. Dan kita berpikir bahwa ini adalah kehilangan yang terbesar dalam hidup kita. Kehilangan kemuliaan. Pertanyaannya, benarkah saudara-saudara kita yang kehilangan besar? Fakta kasus Taman Eden itu, saudara, ada satu fakta yang hilang. Bukan kita yang berdosa yang kehilangan kemuliaan Allah, tetapi Tuhan juga kehilangan kita. Dan itu menyakitkan bagi Tuhan, saudara-saudara. Karena ketika Tuhan menciptakan kita dengan tujuan, dengan maksud supaya Tuhan gak sendirian. Karena Tuhan adalah Allah yang penuh kasih, gak bisa hidup sendirian. Jadi Tuhan menciptakan kita makhluk manusia yang mulia, segambar dan serupa dengan Dia, bisa mengasihi Tuhan. Tuhan kasih kepada kita kehendak bebas supaya kita bisa mengasihi Tuhan. Bukan karena terhipnotis, bukan karena digerakkan oleh Tuhan, tetapi Tuhan mau atas kesadaran diri kita sendiri, kita bisa mengasihi Tuhan. Dan itu keren sekali, saudara-saudara. Tetapi ketika dosa masuk, kita kehilangan kemuliaan Allah dan Tuhan kehilangan kita. Fakta penting yang hilang sejak Taman Eden adalah bahwa benar Tuhan kehilangan kita. Itu sebabnya saudara-saudara, Lukas 19 ayat 10 berkata, sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Yohanes 6 ayat 39, dan inilah kehendak Dia yang telah mengutus aku, yaitu supaya dari semua yang telah diberikannya kepadaku, jangan ada yang hilang, tetapi supaya kubangkitkan pada akhir zaman. Kehendak Dia, kehendak Bapa di surga agar jangan ada yang hilang. Berapa banyak di antara kita yang pernah kehilangan? Pernah kehilangan uang? Pernah kehilangan barang berharga? Bagaimana rasanya saudara kehilangan? Marah, sedih. Marah gak tahu mau marah sama siapa. Sedih karena kita kehilangan. Can you imagine bagaimana hatinya Tuhan ketika Tuhan mendapati makhluk kesayangannya itu hilang. Nggak bisa bertemu dengan Tuhan lagi oleh karena kita telah kehilangan kemuliaan. Kita kehilangan akses untuk berjumpa dengan Tuhan. Dan yang lebih menyakitkan hati Tuhan adalah Tuhan tahu bahwa kita nggak mungkin mendatangi Tuhan dengan segala kekuatan kita. Sebaik apapun nggak akan pernah sampai kepada Bapa. Itu sebabnya Tuhan punya tugas, istilahnya Tuhan mengambil inisiatif untuk mencari kamu yang hilang. Tuhan begitu terobsesi dengan engkau. Menyakitkan bagi Tuhan menyadari bahwa Dia telah kehilangan kita. Berulang-ulang di Alkitab, saudara mendapati Tuhan Yesus memberikan perumpamaan tentang sesuatu yang hilang. Domba yang hilang, dirham yang hilang, anak yang hilang. Kehilangan. Dan Tuhan menunjukkan di semua perumpamaan itu betapa bersuka citanya Tuhan ketika kita yang hilang bisa ditemukan kembali. Kita nggak tahu jalan balik datang kepada Tuhan. Itu sebabnya Yesus mesti datang. Dan tugas teologi yang paling kita tahu adalah menyelamatkan yang hilang. That's it. Siapa yang hilang? Bukan domba, guys. Bukan anak, bukan dirham, itu semua perumpamaan. Yang hilang itu sebenarnya kita, dan yang kehilangan kita itu Tuhan. Kita memang kehilangan kemuliaan, tapi ingatlah bahwa Tuhan kehilangan kita itu jauh lebih tinggi nilainya daripada kita kehilangan kemuliaan Allah. Setuju dengan saya, saudara-saudara? Nah, fakta yang kedua adalah Tuhan ingin memulihkan kita. Sama-sama bilang memulihkan. Tuhan ingin mengembalikan apa yang hilang.
Itulah restitusi ilahi. Nah, sebenarnya di dalam Alkitab Tuhan sudah menunjukkan bagaimana restitusi ilahi itu terjadi sejak dalam perjanjian lama. Oke, mari kita lihat dulu yang pertama. Keluaran 22. Kalau ada satu ekor lembu yang hilang, maka harus diganti 5 ekor lembu. Hilang satu, ganti berapa saudara-saudara? 5. Kalau ada 1 ekor domba hilang, gantinya 4 ekor domba. Kalau ada binatang yang hilang, maka digantinya harus 2 kali lipat dari jumlah yang jadi kembalikan dulu semua, baru kembalikan 2 kali lipatnya. Ulangan 22 ayat 4. Lalu kemudian ayat 7 sampai 9. Uang yang dicuri harus diganti 2 kali lipat. Itu restitusi dalam kitab Keluaran. Dalam kitab Imamat harus dikembalikan seutuhnya apa yang hilang. Lalu kemudian plus 1/5, 20%. Ulangan, segala sesuatu yang hilang harus dikembalikan secara penuh meskipun bukan milik yang bersangkutan. Jadi misalnya Niko punya kambing gitu ya, dan Niko nggak tahu bahwa kambingnya hilang. Yang tahu kambingnya hilang adalah Yongki. Maka Yongki bertugas untuk mencari dan mengembalikan kambingnya Niko. Tanggung jawab, padahal itu bukan milik Yongki. Tapi ketika Yongki tahu itu hilang, maka Yongki bertugas untuk mengembalikan apa yang hilang itu utuh. Keluaran pasal 22, saudara boleh baca di rumah. Dalam kitab Imamat, kitab Ulangan, pasal 22 ayat 1 sampai 6. Segala sesuatu yang hilang harus, Nah, dalam kitab Amsal saudara-saudara, kalau pencuri tertangkap gitu ya, kalau ia tertangkap pasal 6 ayat 31, haruslah ia membayar kembali 7 kali lipat. Segenap harta isi rumahnya harus diserahkan. Jadi kalau dia curi istilahnya 1 bungkus ini harus dikembalikan 7 kali. Dan seisi rumahnya harus dikembalikan, dikasih. Ada yang niat mau mencuri? Amsal 6 ayat 31. Kalau ia tertangkap, haruslah ia membayar kembali 7 kali lipat. Segenap harta isi rumahnya harus diserahkan. Wow. Apalagi saudara-saudara, masih ingat kisah Simpson? Yang terkenal dengan rambutnya yang kuat gitu ya. Lalu kemudian dia kehilangan kekuatannya oleh sebab dosa. Dan kemudian akhirnya Tuhan memulihkan dia. Dan Alkitab mencatat dalam Hakim-Hakim 16 ayat 30. Dia bilang begini. Yang mati dibunuhnya pada waktu matinya itu lebih banyak daripada yang dibunuhnya pada waktu hidupnya. Ketika Tuhan merestitusi apa yang hilang dari Simpson, kekuatannya menjadi berlipat ganda. Sehingga musuh-musuh yang dibunuhnya pada waktu dia hidup itu menjadi sedikit. Karena lebih banyak yang dibunuh pada waktu dia dipulihkan oleh Tuhan. Masih ingat kisah Ayub? Siapa yang ingat kisah Ayub? Saya baca Ayub 42 ayat 10, 12 dan 15. Lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub. Perhatikan kata pemulihan. Setelah ia meminta doa untuk sahabat-sahabatnya, dan Tuhan memberikan kepada Ayub 2 kali lipat dari segala kepunyaannya dahulu. Tuhan memberkati Ayub dalam hidupnya yang selanjutnya, lebih daripada hidupnya yang dahulu. Ia mendapat 14.000 ekor kambing domba, 6.000 unta, 1.000 pasang lembu, dan 1.000 lembu keledai betina. Di seluruh negeri tidak terdapat perempuan yang secantik anak-anak Ayub, dan mereka diberi ayahnya milik pusaka di tengah-tengah saudara-saudaranya laki-laki. 2 kali lipat. Yes, dia kehilangan anaknya, tapi Tuhan mengganti dengan anaknya yang jadi beauty pageant, Miss World saat itu. Di seluruh negeri tidak ada perempuan yang secantik anak-anaknya Daud. Saya pikir saudara-saudara,
kontes Miss World itu sudah dimulai di zaman Ayub. Karena orang bisa tahu anaknya Ayub yang tercantik di seluruh negeri. Bukan karena Ayub, karena Tuhan melakukan yang namanya restitusi. Sudah mulai paham arti kata restitusi? Mengembalikan apa yang hilang. Masih ingat Bait Salomo? Bait Salomo itu waktu dibangun itu dia punya tinggi cuma 30 hasta. Tetapi ketika disuruh bangun dan kemudian itu diruntuhkan, maka dibuat lebih besar lagi. Tinggi bait Tuhan harus 60 hasta di kitab Ezra. 2 kali lipat kemegahan rumah bait Allah Zerubabel. Bait Allah Salomo itu sudah megah dan mewah, tetapi 2 kali lebih besar lagi itu bait Allah Zerubabel. Saudara percaya kalau Tuhan merestitusi itu dahsyat? Masih banyak catatan saya. Yesaya. Bahkan sampah-sampah saudara-saudara. Itu bisa diubahkan oleh Tuhan. Menjadi bejananya Tuhan. Nabi Yesaya bilang. Sampah. Perjanjian lama. Sekarang dalam perjanjian baru saudara-saudara. Tuhan yang ada di perjanjian lama sama dengan Tuhan yang di perjanjian baru. Dan Tuhan kita telah menunjukkan kepada kita, ia bukan hanya sekedar ingin memulihkan hubungan dengan manusia, ia ingin juga kita menjadi pembangun hubungan. Ketika dia berkata bahwa dia akan memulihkan, dia harus tinggal di surga sampai waktu pemulihan segala sesuatu, artinya Tuhan siap merestitusi engkau. Semua kehilanganmu, catat baik-baik. Semua penderitaan, semua yang pernah diambil daripadamu, ketika direstitusi oleh Tuhan, Tuhan akan menggantinya lipat ganda. Tuhan kita adalah Tuhan yang senang membayar lebih. Sama-sama bilang bayar lebih. Ada kasus saudara-saudara kemarin gitu ya. Saudara tahu kan kita lagi garage sale ya. Kita lagi garage sale. Lalu kemudian kita jual barang memang murah sekali. Karena kita cuma punya waktu 1 bulan untuk menghabiskan semua barang-barang garage sale. Bagi kami juga tidak masalah kalau misalnya ada yang mau beli dan jual lagi, nggak masalah. Tapi yang penting kita sudah mendapatkan cukup uang untuk komunitas anak-anak kita. Oke? Jadi itu harga yang dijual itu pakaian yang bagus kita jual 25.000. Yang sedang 15.000, yang jelek, yang banyak minusnya, yang robek lah, luntur lah dan lain-lain, kita jual 5.000 saja gitu ya. Dan itu sudah ditulis saudara-saudara. Nah kemarin pagi itu saudara-saudara ada banyak wanita yang datang kala-kala saudara pasar 45. Mereka datang dan berbelanja dan saya lagi ada Zoom, Kak Pastor Ramli lagi ada Zoom. Dan cuma ada 1 orang yang menjaga di situ gitu ya. Dan yang luar biasa saudara-saudara gitu ya. Mereka ambil yang 25.000, 15.000 lalu mereka datang kepada kasir dan bilang 5.000 semua. Emosi gak saudara-saudara? Saya bilang, Bu, ini adalah untuk pekerjaan Tuhan. Sudah harganya murah begitu masih nawar lagi. Bahkan bohong. Kalau cuma nawar mungkin masih masuk di akal. Tapi kalau dia bohong gitu ya. Dia ambil yang 25.000 lalu dia sudah sama bareng-bareng dengan yang di 5.000. Lalu dia bilang 5.000 semua. Itu bikin emosi gak saudara-saudara? Itu gak menunjukkan orang Kristen. Karena Tuhan kita senang bayar lebih. Saudara pernah gak saudara masuk di restoran yang makanannya enak gitu ya. Saudara makan enak dari awal sampai akhir, semua pelayanannya bagus. Dan ketika saudara ditagihkan notanya, saudara bilang gini, aduh murah banget. Lalu kemudian saudara atas kerelaan sendiri, saudara keluarkan uang, biar Jo, ambil Jo itu kembalikan. Apa yang saya alami itu lebih besar dari uang ini. See? Sebegitu hatinya Tuhan. Ketika Tuhan berhasil menemukan kita kembali, maka Tuhan akan dengan senang hati, dia akan menggantikan semua yang hilang.
Oleh karena kebahagiaan dan sukacitanya terjadilah yang namanya restitusi ilahi. Yes, mungkin waktu musim pandemik saudara kehilangan banyak. Saudara juga mungkin kena dan lain-lain sebagainya. Tetapi percaya saudara-saudara bahwa Tuhan akan merestitusi semuanya itu. Itulah yang disebut pemulihan dengan Tuhan. Ketika Tuhan berkata, aku akan memulihkan engkau, maka Tuhan akan melakukan yang namanya restitusi. Bukan hanya pas, selalu Tuhan melakukan yang namanya bayar lebih. Amin. Saya mau closing dengan sebuah cerita saudara-saudara. Saya kurang begitu paham tentang restitusi ini gitu ya. Paham detailnya, tapi saya baru tahu saudara-saudara bahwa negara kita juga menerapkan yang namanya restitusi pajak gitu ya. Jadi ceritanya gini saudara-saudara. Waktu kami baru mau belajar mau jadi pengusaha gitu yang berhasil, kita belajar kepada pengusaha yang berhasil, ikut seminar dan belajar. Dan lalu seorang pengusaha berhasil, dia juga Kristen. Dia bilang seperti ini, kalau kamu jadi pengusaha nanti dan kamu berhasil, maka kamu berjanjilah kamu akan menjadi pengusaha yang taat pajak. Bagus gak itu saudara-saudara? Bagus ya, gitu ya. Jangan sampai kamu sudah jadi berhasil lalu bermasalah dengan pajak. Harus bayar pajak. Jadi ketika kami membangun usaha, mendirikan PT Trinity pada waktu itu, kami sudah ada istilahnya dalam hati, karena sudah diajari, dimentori seperti itu, kami ingin untuk taat bayar pajak, kira-kira seperti itu. Jadi karena kami belum paham detailnya bayar pajak, kami kemudian hire konsultan pajak. Waktu itu membayar konsultan pajak rasanya besar sekali ya, karena usahanya masih baru dimulai. Tetapi kemudian saudara-saudara, karena ternyata aturan pajak di negeri kita tuh banyak sekali dan kita kurang mengerti. Kalau hari ini Gil sudah tahu sekali aturan-aturan itu, tapi waktu baru mulai kita kurang paham. Nah, ketika kami rajin dan setia bayar pajak dan lain-lain sebagainya, satu kali saudara-saudara kami dapat berita bahwa kami didapati itu lebih bayar. Oke? Jadi antara yang wajib kami bayar kepada pemerintah dan uang yang sudah kami bayarkan kepada pemerintah, kami bayarnya lebih. Bagus gak saudara-saudara? Dan oleh karena kita lebih bayar, oleh karena kita lebih bayar, kita mendapat yang namanya restitusi. Dari situlah saya mengerti kata restitusi. Jadi semua uang yang kita lebih bayar itu ternyata bisa dibayar kembali oleh negara kepada kita. Sudah tahu berapa nilainya kira-kira? Tadi saya tanya, berapa orang punya restitusi? Dia bilang hampir setiap tahun orang ada restitusi. Dia sampai lupa. Saya bilang seingat kamu yang terbesar 1M lebih. Bukan 30.000 lebih bayar pajak ini saudara-saudara. Beli 3 Innova. Gak tahu kan kalian, negara bisa kasih uang karena kita lebih bayar pajak. Tapi saudara-saudara, negara hanya akan membayar sesuai nota-nota kita. Negara tidak akan membayar lebih dari nota-nota kita. Tetapi restitusi ilahi, Tuhan kita akan sanggup membayar lebih. Bukan hanya lebih bayar, Dia bayar lebih. Semua kehilangan kita, semua kekurangan kita, Tuhan akan bayar. Ada yang 2 kali lipat, ada yang 4 kali lipat, ada yang 7 kali lipat, ada yang 30 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 100 kali lipat. Tergantung kemurahan Allah. Yang jelas Dia tidak akan bedok saudara-saudara. Dia akan lebih, Dia akan selalu lebih. Terakhir dari yang terakhir, bagi teman-teman saya yang kehilangan kekasih, mesti ulang supaya sempurna. Cowok-cowok yang kehilangan cewek, mungkin karena dia berkhianat, nggak akan diganti 7 cewek. Jangan harap itu. Tapi Tuhan akan ganti cewek yang, kenapa saya mengarah ke sini juga? Ke tengah saja supaya netral gitu ya. Tuhan akan ganti cewek dengan kesetiaan 7 kali lipat. Amen.